Soal nomor 1, pernyataan yang benar untuk larutan Na2SO4 0,1 molal. Molal itu M kecil, Na2SO4 0,1, KF-nya adalah 1,86. Kemudian pernyataan yang benar. Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama kalian harus tulis terlebih dahulu data apa aja yang udah diketahui, baru kalian coba kerjakan. Nah, karena yang diminta adalah pernyataan yang benar, berarti kita harus coba satu persatu dari pernyataannya. Di sini untuk pernyataan pertama, diketahui titik bekunya sama, berarti TF-nya sama. TF1 sama dengan TF2. Jika diketahui larutan keduanya adalah 9 gram urea di dalam air, berarti gram terlarut itu adalah 9 gram punyanya urea, karena urea di sini berperan sebagai zat terlarut, tetapi airnya adalah pelarut. Dan GP-nya, gram pelarutnya itu adalah 500 gram. MR urea adalah 60. Kemudian langkah pertama berarti kita harus tahu dulu nih TF akibat Na2SO4 sama TF-nya urea. Kita coba hitung. Untuk mencari TF kita butuh delta TF. Delta TF Na2SO4 itu adalah M dikali KF. Na itu golongan berapa? Terus SO4-nya dia juga minus muatannya. Na itu adalah kation, SO4 adalah anion, dan itu golongan 1A, Na-nya, berarti dia elektrolit kuat. Kita punya I, karena dia elektrolit kuat, berarti nanti I-nya sama dengan N. Ya, I sama dengan N. Molalnya adalah 0,1, KF-nya 1,86, N-nya berapa? Na2SO4 itu kalau dipecah menjadi Na plus 2 Na plus SO4 2 min 1 2 tambah 1 berarti 3. Nanti akan didapatkan 0,568 derajat Celcius. Berarti TF-nya itu adalah TF0 dikurangi delta TF. TF0 untuk air itu adalah 0 derajat dikurangi 0,568. Nanti didapatkan TF-nya adalah minus 0,568 derajat Celcius. Itu milik Na2SO4-nya. Sekarang kita mau hitung yang urea. Delta TF dari urea. Rumusnya M sama KF tanpa I. Molalnya itu bisa kita cari dengan gram terlarut per mr dikali 1000 per Gp dikali Kf. Gram terlarutnya 9 gram, mr-nya 60, 1000, Gp-nya adalah 500, Kf-nya 1,86. Nanti akan didapatkan 0,568 derajat Celcius. Berarti TF-nya langsung aja minus 0,568 derajat Celcius. Sama nggak? Sama ya. Berarti yang satu itu benar. Kemudian pernyataan kedua, konsentrasi semua partikel terlarut adalah 0,6 molal. Konsentrasi Na2SO4-nya 0,1 molal. Berarti sudah salah ya. Berarti yang nomor 2 itu salah. Kemudian nilai faktor Van Hoff larutan tersebut adalah 3. Faktor Van Hoff dari larutan Na2SO4. Benar ya, N-nya itu 3. Kemudian nomor 4, larutan membeku pada minus 0,186. Salah, karena membekunya di minus 0,568. Jadi pernyataan 1 dan 3. Nanti kalian lihat di opsi aja yang benar itu apa. Selanjutnya soal nomor 2. Sebanyak 3,56 gram antrasena, kita tulis dulu antrasena, dilarutkan dalam benzena. Sebelum kita proses lebih lanjut, kita tentuin dulu pelarutnya yang mana.
Antrasena dilarutkan dalam benzena. Berarti benzena itu adalah pelarut, antrasena adalah terlarut. Kemudian kita tulis 3,56 gram antrasena. Berarti gram terlarutnya 3,56. MR-nya adalah 178. Gram pelarutnya adalah 40 gram. Titik beku benzena murni ini adalah TF0 5,5. Jadi kalau ada kata-kata murninya itu masuk. Kemudian KF-nya 5,10. Oke, yang ditanyakan adalah titik beku larutan. Berarti yang ditanyakan adalah TF, titik beku larutan. Untuk mencari TF, kita harus hitung delta TF menggunakan rumus M dikali KF. Perlu I enggak? Tidak ya, karena ini non-elektrolit. M-nya kita cari dengan GT dibagi MR dikali 1000 per GP dikali KF. GT-nya 3,56 dibagi 178 dikali 1000 per 40 dikali KF-nya adalah 5,10. Nanti akan didapatkan delta TF-nya adalah 2,55 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk mencari TF, kita punya TF0 dikurangi delta TF. TF0-nya berapa? TF0-nya adalah 5,5 dikurangi 2,55 sama dengan 2,95 derajat Celcius. Jadi jawabannya D2. Selanjutnya soal nomor 3. Larutan gram urea di dalam air. Berarti 5 gram urea. MR-nya adalah 60 dalam 100 mili air. Titik didihnya itu sama, titik didih adalah TB. TB larutan berarti ya, TB1 itu sama dengan TB2. Data zat TB2-nya itu diketahui larutannya 8 gram zat X, berarti GT 8 gram larutan X ya. Non-elektrolit, terus ada di dalam 200 gram air. Yang ditanyakan adalah MRX-nya. Kita punya kunci di mana TBU urea sama dengan TBX. TB itu punya rumus TB0 dikurangi delta TB sama dengan TB0 dikurangi delta TB juga. Ini urea, ini juga urea. Kemudian TB0 karena mereka sama-sama berada dilarutkan di dalam air, berarti nilainya akan sama sehingga bisa kita coret. Negatifnya juga bisa kita coret. Jadi sisanya delta TBU sama delta TBX. Kita bisa cari M dikali KB. Urea bukan elektrolit ya. Zat X juga non elektrolit, berarti seperti ini. Molal itu rumusnya adalah 5 gram dibagi 60 dikali 1000 dibagi 100. Oke, 100 itu kan mili, harusnya GP kan satuannya gram. 1 mili itu sama dengan 1 gram. Jadi kita bisa ubah menjadi 100 gram. Kemudian 8 per MR dikali 1000 per 200 dikali KB. Untuk KB-nya juga bisa kita coret ya, karena nilainya sama, air. Kemudian ini kita coret 2, ini juga kita coret 2. 10 bagi 2
5, 10 bagi 1 tetap 10. Selanjutnya berarti kita punya 5 dikali 10 dibagi 60 sama dengan 8 dikali 5 per mr. Ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Jadi mr sama dengan 8 dikali 6. Pindah ruas ya. Maka mr-nya adalah 48. Jadi jawabannya cacing. Soal nomor 4. Gula 0,1 mol gula dan garam, derajat ionisasinya berarti miliknya garam ya, karena gula itu non elektrolit. Dilarutkan di dalam air, berarti itu adalah gram pelarutnya. Pelarutnya adalah 1 liter, berarti volume airnya 1 liter. Terus kita punya rho dari airnya 1 gram per mili. Jika penurunan titik beku larutan gula, itu adalah T derajat Celcius, maka penurunan larutan garam. Kalau diketahui rho-nya, kita bisa cari massa nih, dengan rumus rho sama dengan M per V. Maka massa sama dengan rho dikali V. Rho-nya itu 1 gram per mili. Volumenya yang diketahui adalah 1 liter. Satuan yang harus kita ubah menjadi mili kali 1000. Berarti 1000 gram. Selanjutnya, maka kita hitung delta TF sama dengan M dikali KF untuk gula. M-nya berarti kan kita punya rumus GP per MR dikali 1000 per GP dikali KF. Ini sama aja mol dikali 1000, GP-nya pakai ini 1000 gram juga dari sini. Gram pelarutnya tadi kita udah cari, kali KF. Delta TF dari gulanya itu adalah T derajat. Ini bisa kita coret. Molnya adalah 0,1 dikali KF. Jadi KF-nya itu adalah T per 0,1. Di depan T itu kan ada angka 1, tapi kan tidak ditulis. Berarti bisa kita tulis 1/0,1 T sama dengan KF. Jadi KF-nya adalah 10 T derajat. Nah, tadi kita udah cari KF-nya 10 T. Selanjutnya, kita mau cari delta TF LX. Delta TF LX itu punya derajat ionisasi. Jadi, dia elektrolit lemah karena derajat ionisasinya itu 0,5. Berarti bisa kita tulis kali I. I-nya coba kita hitung dulu. I sama dengan 1 plus N min 1 alfa. 1 ditambah N-nya. LX2 itu kan berarti L yang 1, X-nya 2. Berarti totalnya ada 3. Dikali 0,5. Maka nanti didapatkan I-nya adalah 2. Selanjutnya, M-nya, ini tak tarik sini aja ya. M-nya itu kan mol dikali 1000 per gram pelarutnya juga 1000 kali KF. KF itu tadi 10T dikali I-nya 2. 0,1 dikali 10 1. 1 dikali 2 2T. Jadi jawaban yang benar itu adalah B2T. Soal selanjutnya nomor 5. Tetapan penurunan titik beku berarti TF 1,86. KF maksudnya. KF-nya 1,86. Larutan A dibuat dengan melarutkan
KBr di dalam air. Berarti gram terlarutnya 11,9, MR-nya adalah 119, G pelarutnya adalah 500. Itu untuk larutan A. Larutan B-nya gram terlarutnya adalah 34,2, C12, H22, O11. Kemudian MR-nya 342, gram pelarutnya 500 gram. Jika KBr terdisosiasi sempurna, berarti alfanya itu 1, maka perbandingan delta TFA dibandingkan dengan delta TFB. Oke. TFA, A-nya itu adalah KBr, B-nya adalah C12, H22O11. Maka MKF dikali I dibagi MKF tanpa I karena non elektrolit. Selanjutnya kita bisa coret KF-nya menjadi 11,9 dibagi 119 dikali 1000. Oke, sebentar. 1000 per GP dikali I-nya berapa? KBR itu K-nya ada 1, BR-nya ada 1, berarti karena dia elektrolit kuat, I sama dengan N, berarti 2 dibagi 34,2 dibagi 342 dikali 1000 per GP. GP dari larutan A sama B itu sama-sama 500 gram, berarti nggak usah kita hitung, kita coret aja. Sehingga nanti kita dapatkan 0,1 dikali 2, 0,1. Kemudian kita bisa coret 0,1-nya menjadi 2 per 1. Delta TFA dibandingkan delta TFB. Jadi jawabannya adalah 2 per 1.